Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Matla' syarah atas kitab Matan Isa Wuji. Sekarang kita akan menjelaskan terkait masalah qadhiyah hamliyah mujabah dan qadhiyah hamliyah salibah berdasarkan wujudul maudhu'nya. Di dalam qadhiyah hamliyah mujabah disyaratkan subjeknya itu atau maudhu'nya itu harus subut, harus ada. Kenapa harus wujud maudhu' dari qadhiyah hamliyah mujabah ini? Karena di dalam qadhiyah hamliyah mujabah mahmulnya akan dilekatkan kepada maudhu'. Nah, sesuatu yang dilekati itu harus ada. Tidak mungkin kita melekatkan sesuatu kepada sesuatu yang tidak ada. Berbeda di dalam qadhiyah hamliyah salibah. Kalau di dalam qadhiyah hamliyah salibah, maudhu'nya itu tidak disyaratkan harus wujud, harus ada. Kenapa? Karena penghukuman di dalam qadhiyah salibah itu adalah salbul mahmuli anil maudhu', yaitu menegasikan atribut atau mahmul dari maudhu'. Dan kita bisa meniadakan sesuatu, baik sesuatu itu ada maupun tidak ada. Jadi sesuatu yang tidak ada bisa kita nafikan darinya atribut-atribut apapun. Ini ya. Karena qadhiyah hamliyah mujabah hukumnya adalah subutul mahmuli lil maudhu', maka disyaratkan maudhu'nya itu harus ada. Karena qadhiyah hamliyah salibah penghukumannya itu adalah salbul mahmuli anil maudhu', maka tidak disyaratkan di dalam qadhiyah hamliyah salibah maudhu'nya itu harus ada. Wa'lam dan ketahuilah annal mujabata bahwa sesungguhnya apa proposisi afirmatif muhassalatan ialah berupa eksistensial kanat ada apa al mujabah au makdulatan atau berupa non eksistensial taktadhi ialah menuntut apa al mujabah wujudal maudhu'i terhadap adanya maudhu', adanya subjek bihilafis salibati dengan menyelisihi proposisi negatif. Kalau di dalam qadhiyah hamliyah salibah, maka maudhu'nya itu tidak disyaratkan harus wujud, harus subut. Wa kullu dzalika dan adapun semua hal tersebut mabsutun ialah dipaparkan fil mutawwalati di dalam kitab-kitab babon yang penjelasannya itu panjang lebar. Kemudian setelah menjelaskan ini, kita masuk kepada pembahasan terkait pembagian qadhiyah bi'tibaril maudhu'. Pembagian qadhiyah bi'tibaril maudhu' itu pertama terbagi menjadi 4. Pertama disebut dengan makhsusah, kedua disebut dengan mahsurah, ketiga disebut dengan muhmalah, keempat disebut dengan tabi'iyah. Kemudian
Yang mahsura ini terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan juz'iyah, yang kedua disebut dengan kulliyah. Sehingga secara terperinci pembagian qadhiyah bi'tibaril mautu ini ada lima. Pertama disebut dengan makhsusah, yang kedua disebut dengan juz'iyah, yang ketiga disebut dengan kulliyah, yang keempat disebut dengan muhmalah, yang kelima disebut dengan tabi'iyah. Wa kullu wahidatin minhuma dan adapun masing-masing minhuma dari keduanya ay minal mujabati wasalibati dari proposisi afirmatif dan proposisi negatif imma maksusatun ada kalanya ialah maksusah spesifik kama karena sebagaimana karena telah menyebutkan kami fil misalainil mazkuraini di dalam dua contoh al mazkuraini yang disebutkan anifan barusan. Apa dua contoh yang sudah disebutkan yaitu Zaidun katibun dan Zaidun laisa bikatib. Zaidun katibun ini disebut dengan qadhiyah hamliyah mujabah makhsusah. Kenapa disebut dengan makhsusah? Karena maudhu'nya itu juz'i. Maudhu'nya spesifik yaitu Zaid. Kemudian contoh yang salibah Zaidun laisa bikatib. Zaidun laisa bikatib ini disebut dengan qadhiyah hamliyah salibah maksusah. Kenapa disebut dengan maksusah? Karena maudhu'nya yaitu Zaid itu spesifik, menunjuk kepada individu tertentu. Wasumiyat dan dinamai apa maksusah maksusatan pada maksusah. Kenapa qadhiyah maksusah disebut dengan maksusah? Dihususi maudhu'iha karena spesifiknya subjeknya maksusah. Karena subjeknya itu spesifik, khusus. Wa yuqalu dan dikatakan laha terhadap maksusah syakhsiyatun apa syakhsiyah, qadhiyah syakhsiyah. Jadi maksusah itu juga disebut dengan syakhsiyah. Syakhsiyah itu artinya individual. Qadhiyah maksusah bisa juga disebut dengan qadhiyah syakhsiyah, yaitu proposisi individual. Kenapa disebut dengan syakhsiyah? Litasyakhusi maudhu'iha karena individualitas subjeknya makhsusah atau karena individual subjeknya makhsusah. Wa imma mahsuratun dan ada kalanya mahsuratun ialah mahsurah. Yang kedua disebut dengan qadhiyah mahsurah yaitu definitif, proposisi definitif. Nah, mahsurah ini kemudian terbagi menjadi dua, ada kulliyah, ada juz'iyah. Wahia dan adapun mahsurah imma kulliyatun musawaratun, ada kalanya ialah universal, musawaratun yang disertai kuantor. Kaqaulina seperti perkataan kita fil mujabati di dalam proposisi afirmatif, kullu insanin katibun, adapun semua manusia katibun ialah penulis. Kullu insanin katib ini disebut dengan qadhiyah hamliyah mujabah kulliyah. Kenapa disebut dengan kulliyah? Karena pertama maudhu'nya itu ya ini insan, maudhu'nya berupa kulli. Kenapa kulli? Karena menunjuk kepada banyak individu. Kemudian kenapa ini disebut dengan kuliah juga? Karena disertai dengan kuantor kuli, yaitu kul di sini. Wa fis salibati dan di dalam negatif, proposisi negatif, la syai'a minal insani bikatib tak satu pun dari manusia bikatibin seorang penulis. Di sini yang menjadi maudhu adalah insan. Insan ini adalah kuli. Kenapa kuli? Karena menunjuk kepada banyak individu. Nah ini disebut dengan kuliah. Kenapa kuliah? Karena disertai dengan la syai'ah. La syai'ah ini merupakan kuantor kuli. Kuantor kuli. Sumiat dinamai apa? Kuliah, kuliatan pada kuliah universal.
lidalalatiha karena menunjuknya kuliah ala kasirina atas banyak individu wa musawaratan dan dinamai musawarah listimaliha karena mencakupnya kuliah ala suri atas kuantor. Jadi disebut dengan kuliah musawarah. Kenapa disebut dengan musawarah? Karena disertai dengan kuantor, yaitu kul ya. Kalau di dalam mujabah, kalau di dalam salibah la syai'ah. La syai'ah ini posisinya disebut dengan kuantor, kuantor kuli. Juga ini disebut dengan adatus salbi. Listimaliha karena mencakupnya kuliah musawarah ala suri atas kuantor. Alladzi yang huwa adapun alladzi apa yang dinamai kuantor. Al-lafzu ialah lafat ad-dallu yang menunjukkan ala kamiyati afradil maudhu'i atas kuantitas individu-individu subjek hasiron dalam keadaan membatasi laha terhadap afradil maudhu' muhiton yang meliputi atau yang mengitari biha dengan afradil maudhu. Wahua dan adapun asur makhudun ialah diambil min suril baladi dari kata suril balad. Al-muhiti suril balad ini artinya pagar atau tembok desa ya, atau tembok negara. Al-muhiti yang mengitari apa sur al-muhiti yang mengitari apa sur bihi dengan al-balad. Bihi dengan al-balad. Yang dinamai kuantor itu adalah al-lafdudal ala kamiyati afrodil maudu. Lafad yang menunjukkan pada kuantitas individu-individu yang dicakup oleh maudu. Nah, kuantor ini ada kuantor kuli dan ada kuantor juz'i. Kuantor kuli ini ada yang mujab yaitu positif dan ada yang salib. Ada yang salibah atau negatif. Contohnya yang mujab yaitu kullun. Contohnya yang salibah yaitu la syai'a. Kemudian yang ada yang juz'i atau kuantor juz'i, sur juz'i. Nah, yang juz ini kemudian juga terbagi dua. Ada yang mujab, ada yang salib ya, atau salibah. Ada yang positif, ada yang negatif. Yang mujab, yang positif contohnya ba'du. Yang negatif contohnya laisa kullu. Wasuru dan adapun kuantor fil kulliyatil mujabati di dalam universal afirmatif, di dalam universal afirmatif kullun ialah lafat kullun wa al dan al istighraqiyatu al istighraq awil ahdiyatu atau al ahdiyah. Ini untuk memahami al istighraq al lil istighraq dan al lil ahdi ini perlu dipelajari di dalam ilmu nahwu dan ilmu balaghah. Wa fis salibati ai wa fil kulliyati salibah dan di dalam universal negatif yaitu la syai'a tak satu pun ya wala wahidah dan tak seorang pun. Ini disebut dengan kuantor. Wa imma juz'iyatun musawaratun dan ada kalanya ialah partikular musawaratun yang disertai kuantor. Kaqaulina seperti perkataan kita fil mujabati di dalam proposisi afirmatif ba'dul insani katibun adapun sebagian manusia katibun ialah penulis. Di sini yang menjadi maubu adalah insan. Insan ini kuli karena menunjuk kepada banyak individu. Nah, ini disertai dengan kuantor juz'i yaitu ba'du. Karena disertai dengan kuantor juz'i, maka qadhiyah ini disebut dengan juz'iyah atau qadhiyah juz'iyah. Kalau ingin lebih lengkap itu qadhiyah hamliyah mujabah juz'iyah. Wa fi salibati dan di dalam proposisi negatif contohnya ba'dul insani laisa bikatib. Adapun sebagian manusia laisa ialah tidak ada siapa ba'dul insan bikatibin ialah penulis. Yang menjadi maudhu di sini adalah insan. Insan ini kulli menunjuk kepada banyak individu. Nah, disertai dengan kuantor juz'i yaitu ba'du. Karena itu ini disebut dengan qadhiyah juz'iyah.
Kalau ingin lengkap, yaitu qadhiyah hamliyah salibah juz'iyah. Sumiyat dinamai apa juz'iyah musawarah juz'iyatan kepada juz'iyah partikular lidalalatiha karena menunjuknya juz'iyah ala ba'di afradil kulli atas sebagian individu-individu kulli universal. Nah, ini ya, yang dimaksud dengan kulli adalah insan. Insan ini kulli. Insan ini kulli. Wa musawaratan dan dinamai musawarah istimaliha karena mencakupnya juz'iyah musawarah ala suri atas kuantor. Wahwa dan adapun sur fil juz'iyatil mujabati di dalam qadhiyah juz'iyah mujabah proposisi partikular afirmatif ba'du ialah lafad ba'du wa wahidu dan lafad wahid. Wa fi salibati dan di dalam salibah di dalam qadhiyah salibah laisa ba'du yaitu laisa ba'du wa ba'du laisa dan ba'du laisa wa laisa kullu dan laisa kullu. Ini disebut dengan kuantor. Wal musawaratu dan adapun musawarah, qadhiyah musawarah yang disertai dengan kuantor tu sama ialah dinamai apa al musawarah mahsuratan pada qadhiyah mahsurah. Artinya qadhiyah yang definitif ya. Mahsurah ini yang dibatasi. Kenapa dibatasi? Yaitu karena disertai dengan kuantor. Kuantor itu fungsinya untuk membatasi afrod yang dicakup oleh maudhu'nya. Ada kalanya batasan itu kulli secara keseluruhan, ada kalanya itu juz'i, yaitu sebagian. Kulliyatan ialah berupa universal kanat ada apa mahsurah au juz'iyatan atau musawarah ini ya, kembali ke musawarah tidak masalah. Kulliyatan ialah berupa universal kanat ada apa al musawarah au juz'iyatan atau partikular. Ya, kembali kepada al musawarah ini. Ini untuk bisa dipahami begini. Saya ulangi lagi. Qadhiyah bi'tibaril maudhu secara umum ini terbagi menjadi 4. Pertama disebut dengan maksusah, kedua disebut dengan mahsurah, ya kan? Ketiga disebut dengan muhmalah. Nah, yang keempat disebut dengan tabi'iyah. Nah, yang mahsurah ini terbagi menjadi 2. Pertama disebut dengan juz'iyah, yang kedua disebut dengan kulliyah. Sehingga secara keseluruhan, secara terperinci, akhirnya terbagi menjadi 5. Pertama yaitu maksusah, kedua yaitu juz'iyah, yang ketiga kulliyah, yang keempat muhmalah, dan yang kelima adalah tabi'iyah. Demikian, insya Allah dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.